Jadi, saudara sekalian, saya di dalam kuliah-kuliah struktur beton ini, saya lebih banyak menggunakan metode untuk saudara itu bisa siap pakai. Jadi jangan terlalu banyak berteori, yang penting tahu itu bagaimana cara mendapatkan mutu beton. Kalau baja ditarik ya, ditarik batang baja, ditarik batangannya, ditarik kiri kanan. Nanti pada waktu dia ditarik, dia masih garis lurus, itu artinya masih dia masih apa namanya plastis. Jadi terus dia apa namanya, dia punya grafik tuh dia lurus ya. Terus nanti dia mulai melandai, baru putus. Ya. Jadi dia itu nanti dia melandai, baru putus. Ini baja ini ya. Jadi melandai, baru putus. Nah inilah titik, ini nama titik lele. Ini titik le. Inilah yang namanya FY. Ini T pada waktu pengetesan. Ditarik kan? Nah inilah FY ini. FY P dibagi dengan A. A luas menampan. Ini FY. Nah ini dia structure. Bukan di sini yang kita ambil, bukan. Bahaya itu sudah. Ini gunanya kita ngambil di RLE, ini sudah ada tanda-tanda, sudah mulai retak-retak. Nah itu sudah ada tanda-tanda. Jadi dia masih punya kekuatan. Makanya kadang-kadang saudara sudah lihat ada gedung itu, dia sudah mulai retak-retak, tapi dia tidak runtuh karena dia masih punya spare kekuatan di sini, masih ada di sini. Nah, masih ada delta di sini. Ya, jadi tidak kuat. Selagi dia tidak ditambah, dia tidak akan runtuh. Tapi begitu sampai di sini, strike, dia akan runtuh gedung turun. Nah, makanya kita nanti ada beberapa prinsip di dalam perencanaan. Jadi jadi kita ambil kalau
Perhatikan, ya. Nah, balok itu kalau kita bebani, balok itu bila kita bebani, ya, dia pertama kondisi satu artinya dia belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Kemudian kondisi dua, dia sudah mulai ada sedikit agak retak-retak rambut itu. Tapi belum putus, enggak. Ketiga dia mulai putus, sudah putus. Nah, inilah yang kita anggap putus dia. Jadi kita ngambil itu dalam kondisi tiga. Dalam kondisi tiga. 1, 2, 3. Inilah yang kita pakai kondisi yang untuk perencanaan. Pertama dia belum apa, pulus. Dua mulai agak sedikit mulai retak. Ketiga dia mulai. Nah, pada waktu kondisi tiga itu, dia ini misalkan balok, ya. Nah, sudah mulai putus. Nah, ini tulangan. Nah, kita ambil sini salah satu, kita ambil, besarkan, kita ambil di sini. Nah, ini kita ambil, ya. Nah, kita besarkan. Dia akan ada putus, kan? Anda kan sudah tahu bahwa beton itu dia kuat terhadap tekan, tapi dalam mata ditarik begitu dia mencapai titik, melampaui titik daripada kuat tarik itu lebih kurang, kuat tarik itu, ya, kuat tarik konkret itu lebih kurang plus minus 1/10 F T prime, lebih kurang, ya. Nah, ini dia akan mulai retak, putus, ya. Nah, supaya ini tidak putus, ngapa kita mesti sudah siapkan tulangan. Jangan sampai dia putus. Tapi di dalam perencanaan kita anggap seolah-olah dia putus. Seolah dia putus. Titik ini kan. Nah, itu. Jadi kita ambil sedikit satu, kita besarkan di sini. Nah, begitu. Jadi dianggap putus. Nah, ini disalin nanti saya hapus, ya. Nah, kondisi ini kita buat di dalam Nah, kita ambil potongan. 1. Nah, misalnya gini kan potongan kan? Potong satu-satu. Nah,
Sambil potongan satu-satu. Ya, potongan satu-satu. Nanti kita gambar, kita besarkan.
Nah, penampang tadi kita potong ya. Bentuknya begini. Kita potong penampang. Nah, ini bagian yang ketekan, ini bagian yang ketarik. Ini AS, ketarik. Ini tekan bajanya. Nah, sebetulnya yang maksimum tegangan-tegangan itu ada sedikit di bawah dia di sini. Ini adalah ND. Ini adalah NT ketarik bawah. Tapi untuk memudahkan perhitungan dibuatlah namanya penampang ekuivalen. Dibuat dia prisma bentuknya. Nah, ini setinggi A. Jadi ND itu, sedangkan yang rata adalah 0,85 FC. Kekuatannya cuma ya. Tadi di sini, tapi yang rata-rata 0,8 FC dikali A dikali lebar balok. Nah, bentuknya begini. Ini setinggi A. Adalah S. Fy kali AS. Ini AS. Total daripada NT sama dengan AS Fy. Nah, sebenarnya bentuk blok tegangannya begini. Ini terjadi tarik NT misalnya, ini terjadi ND sama 0,85 Fy kali A kali B. Ini lebar balok, ini adalah B, lebar balok. Kali itu di sini, ini adalah di sini. Ini adalah B. Lebar balok, ini ada tinggi balok H. D adalah tinggi efektif. B lebar balok, H tinggi balok, D tinggi efektif. Di bagian bawah ini dianggap sudah putus bagian bawah. Jadi ini yang nahan. Begitu terjadi tegangan, ini yang ditahan oleh tulangan ini. Ini ketekan, ini narik. B lebar balok. B lebar balok. H tinggi balok, D tinggi efektif dari sini ke as tulangan tarik. Nah, ini bentuk diagram tegangannya. Kira begitu. Mungkin agak terlalu ini ya. Besar.
Nah, itulah ya. Ah, kira begitu. Ya. Nah, itulah gambaran daripada blok tegang-tekan, tegang-tekan, tarik, tekan, tarik. Yang ini regangan akibat daripada beton, akibat terjadi pada regangan terjadi pada tulangan. Regangan, ya. Ada pertanyaan enggak sementara ini? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan mengenai ini biar kalian ngerti pada waktu ngitung nanti, oh ini kira-kira bentuknya, jangan sampai salah. Ada enggak pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Belum ada mungkin, Pak. Belum ya? Nah, kemarin sudah diajarin Ibu mengenai apa kemarin? Balok atau apa? Perhitungan. Balok atau plat? Atau apa? Halo? Halo? Waktu kuliah kemarin? Sudah masuk loh perhitungan plat atau balok? Halo? 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 Belum, Iya, Pak. Pak. Hah? Belum. Belum ya? Oh, jadi sekarang begini. Ini sudah saya gambar ya. Nah, nanti kita langsung ke diagram. Sebentar ya. Saya ngambil spidol, habis spidol ini. Ngambil spidol ya.
Halo? Halo? Nah, sekarang nah, di dalam perencanaan ini nanti kita ada namanya
Nah, perhatikan. Di dalam perencanaan, nanti kita mengenal ada 3 istilah kondisi tulangan, kondisi tulangan, kondisi penulangan. Balance reinforcement, under reinforcement, dan over reinforcement. BR, R, dan OR. Nah, pada waktu dia balance reinforcement itu, secara bersamaan kita mencapai FC prime. Yang ini. FC prime. Jadi betonnya hancur dan bajanya leleh. Secara bersamaan. Ya. Secara bersamaan. Nah. Oke. Saya kasih tanda ya. Nah ini nah. Sini F Y. Nah ini FY. Secara bersamaan dia mencapai FC dan juga mencapai FY. Ini adalah yang ini. Balance reinforcement. Secara bersamaan begitu dites, ya, begitu dites baloknya ditekan. Jadi balok ini kita Nah ini P-nya ditambah terus, ditambah terus sampai dia suatu saat dia akan mencapai titik ini, di mana betonnya mencapai hancur dan bajanya mulai leleh. Jadi kita memegang kepada tegang leleh banget, bukan tegangan fracture untuk bukan nih leleh. Nah kemudian yang satu lagi under reinforcement. Under reinforcement itu, jadi bajanya baru sampai ke sini, FS. Nah, di sini nah. S. FS ya. Baru sampai, tapi ini sudah runtuh. Sorry. Bajanya sudah leleh, tapi yang ininya masih di sini. Ah ini. Ini under reinforcement. Jadi dia masih FC masih bertahan, tapi ini sudah leleh. Tapi ada kondisi dia sudah leleh, dia sudah hancur, ininya belum leleh. Nah yang ini adalah over reinforcement. Jadi bila baru mencapai FS, belum FY, belum. Dia mencapai FS. Jadi pada waktu tadi pertama ini hancur, ini leleh, itu adalah. Tapi kalau under reinforcement, ininya sudah leleh, tapi ininya belum leleh. Ini baru mencapai FC, bukan FC prime ya. FC ini adalah under reinforcement, dan satu lagi over reinforcement. Artinya dia ini sudah pecah, tapi dia ini baru sampai dengan FS. Di sini. Nah, inilah 3 kondisi. Jadi di dalam perencanaan itu, pada waktu balok beton nih, kita kasih beban nih, itu ada 3 kemungkinan kondisi penulangan yang terjadi, yang disebut dengan balance reinforcement,
Ini bak pertama kita P-nya kita pakai jack ya. Beban loading ya. Tambah belum apa-apa terus, belum apa-apa. Suatu saat kita lihat kalau dia pada waktu dia runtuh dan ininya betulnya leleh secara bersamaan, dia begitu pas langsung runtuh dia. Itu namanya balance reinforcement. Jadi betonnya hancur, bajanya leleh secara bersamaan. Tetapi kondisi yang kedua yaitu betonnya belum apa-apa, tapi beton bajanya sudah leleh, retak. Leleh sudah. Itu namanya balance, under reinforcement. Tapi yang ketiga, begitu kita tekan terus, betonnya hancur, bajanya belum apa-apa, itu namanya over reinforcement. Arti besinya terlalu kuat. Nah, inilah 3 kemungkinan yang akan kita hadapi dalam merencanakan beton. Baik dia balok, baik dia plat, maupun kolom. Itu 3 kemungkinan yang akan kita temui kondisi daripada tulang. Balance reinforcement, under reinforcement, dan over reinforcement. Nah, artinya tadi sudah saya omongkan kalau balance itu dia pecah, betonnya hancur, bajanya leleh. Nah, yang begini agak sulit diramalkan. Sulit. Karena kita parameter daripada quarter beton itu sangat bervariatif sekali. Dia sangat pekah ya. Kita pengadukan salah dia berubah, kemudian kita cara curing dia salah, kemudian agregatnya juga kekuatan agregatnya punya pengaruh, kemudian umur beton juga punya pengaruh, kemudian faktor lingkungan juga punya pengaruh. Jadi sangat sulit kita mencapai tujuan balance reinforcement. Jadi tinggal 2 pilihan. Pilihan apa yang mau kita pakai? Under reinforcement atau over reinforcement. Kalau under reinforcement, dia pelan-pelan retak baru runtuh. Itu namanya under reinforcement. Jadi dia terjadi leleh dulu, setelah itu baru runtuh. Nah, yang kedua, dia tiba-tiba runtuh. Jadi bajanya belum apa-apa, tapi betul kalau baja balok itu dia berfungsi kalau baja sama balok bekerja sama secara bersama-sama, dia akan berfungsi sebagai komposit. Jadi dia saling kerjasama. Yang baja sesuai dengan fungsinya, bagian atas dia ketarik, bagian bawahnya dia ketekan, itu ditahan oleh beton, dan bagian bawah ditarik dan ditahan oleh besi. Nah, jadi balok sama baja itu dia bekerja sama. Tidak boleh kerja sendiri, tidak bisa. Jadi pada waktu di bawah dia ketarik, ditahan oleh besi. Jadi besi akan melawan ke sana. Pada waktu dia ketekan, beton akan melawan ke. Nah, itu baru. Tapi kalau tiba-tiba berat, betonnya sudah runtuh, hancur, dia tidak punya kekuatan, dan ini bersifat akan dengan beratnya sendiri, dia akan jatuh sendiri di sini, tidak berfungsi. Belum apa-apa dulu. Tapi kalau dia meleleh dulu, besinya mulai meleleh, ini belum apa-apa. Nah, jadi tapi masih dia bertahan. Karena pada waktu itu dia masih dari titik leleh ini ke titik naik dikit lagi, baru dia hancur. Ini masih ada waktu. Masih ada waktu untuk kita menyelamatkan diri, atau akal tidak ditambah, dia punya beban tidak tambah, dia akan diam di situ. Dia mencapai ini belum runtuh, dia mencapai ini belum runtuh, mencapai di sini belum runtuh. Jadi ini FY, FY2, FY3, dan baru di sini adalah F rupture, runtuh. Nah, jadi sekarang saya tanya pada Anda, ini secara logika ya.
Selalu saya tanya. Supaya kita mendapatkan struktur yang aman, kalau Anda disuruh memilih, dipilih kalau balance reinforcement sangat sulit, impossible boleh dikatakan. Tinggal dua pilihan, under reinforcement dan over reinforcement. Anda itu pilih mana coba? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Coba. Ini memancing ini Anda punya apa namanya itu wise ya. Nah, siapa? Coba siapa? Bisa jawab? Siapa coba? Siapa bisa jawab? Coba Vincent. Mana orangnya Vincent? Ini nggak? Nah, Vincent apalah? Anda kalau suruh pilih under enforcement atau over enforcement? Hah? Yang mana? Over enforcement. Alasannya apa? Alasannya apa milih over? Hah? Oh, itu bukan over, itu under reinforcement. Dia meleleh dulu dikit-dikit, lele, tidak langsung runtuh. Under reinforcement. Betul tak? Under reinforcement. Jadi dia runtuh. Ada yang debat tak kira-kira? Siapa yang debat? Ada debat tak coba? Atau punya pendapat lain? Coba Cika. Kamu milih apa? Sama tak dengan si Hansen tadi? Mana Cika? Yang Apa lebih baik yang under reinforcement, Pak. Kenapa? Karena kalau bajanya leleh duluan tapi betonnya belum retak itu runtuhnya tuh bakal lebih perlahan. Jadi kita masih ada waktu buat menyelamatkan diri seperti yang Bapak bilang tadi. Kalau over reinforcement itu dia langsung runtuh. Jadi dia begitu. Itulah makanya di dalam perencanaan kita mesti pilih yang aman. Jadi kalau aman begitu ada regangan, begitu dia ada regangan begitu, itu langsung begitu ada regangan dia langsung kita beres. Ini ada apa? Nah, misalkan Anda lagi konser siapa sekarang lagi ketop nih? Penyanyi sekarang siapa? Coba kalian anak muda aja. Siapa yang lagi ketop sekarang? Wah, lagi heboh gitu. Apa yang bintang film yang agak heboh itu siapa namanya? Nah, rame kan kedudukan konser kan? Nah, kadang-kadang kita itu dihadapkan pada kondisi yang tidak memadai, yang tidak di luar dugaan. Tadi kita hitung orang 20. Nah, orang 20-an kita hitung per kepala berapa? Misalkan rata-rata 50 misalkan. 60 lah taruh. Tahu-tahu saking hebohnya konser itu. Ini orang banyak yang nonton. Nah, ternyata di luar dugaan banyak ibu-ibu yang nonton bawa anak. Nah, kan di luar dugaan kan. Tadi 50 tambah anak, ditambah 20%. Tahu-tahu ibunya banyak yang lagi bunting nonton juga karena senang kan. Nah, di faktor ini terlewat ya, terlampau di luar dugaan. Kalau dia under enforcement, dia mulai leleh. Nah, pelan-pelan dan dia retak-retak dan tidak runtuh. Belum sampai rupture ya. Fracture belum, rupture runtuh. Tapi dia leleh. Kita cepat lari. Nah, ada juga kadang-kadang kita di tempat tinggal, ada kalian sering pernah lihat misalkan ada satu gedung yang sudah tua dia retak terus kan, retak terus. Nah,
itu namanya terjadi leleh, tetapi dia belum tidak runtuh. Jadi masih aman, ditinggal tidak apa-apa. Tapi kalau dia begitu terlampaui, dia punya perkiraan beban itu terlampau di luar dugaan. Karena kita desain, kita operate enforcement, besinya belum apa-apa, tapi begitu tepat. Makanya kadang-kadang biasanya itu kalau gedung yang atau jembatan yang tiba-tiba meledak, ya dor langsung runtuh. Nah itu ciri-cirinya itu biasanya adalah over reinforcement. Meledak, dar, begitu dar meledak, bebannya kan tidak lari. Bukan dar burung langsung terbang, enggak. Mungkin tidak ada nyampe, ada yang tidak jatuh. Tapi begitu dar, bebannya menekan terus kan, besinya jatuh lah, nggak ada beton, nggak ada nahan. Terjadi interaksi antara tarik dan tekan itu, balancing tidak ada. Jadi runtuh. Nah inilah yang perlu kita perhatikan konsep di dalam perencanaan. Jadi kalian perlu perhatikan sekali. Jadi apa namanya itu tidak boleh melampaui. Tapi kadang-kadang ya, kalian pernah lihat ya, dia itu besi itu, kalau dia masih dalam keadaan plastis itu, dia itu begitu dibebani, dia seolah-olah tertarik sebenarnya, sedikit tertarik seolah-olah, tapi dia kembali lagi, karena dia belum capai titik leleh. Cuma dia sekian mikron dia tertarik, tapi dia kembali. Tapi sudah sekian mili itu sudah leleh kan. Nah dia tidak akan kembali lagi leleh. Nah itu ada kejadian, saya pernah dulu ada kejadian suatu gedung, dia sudah mencapai, nah macam beton dia praktis kan, dia plastik dia makan kembali lagi, baja juga kembali lagi. Tapi ada kalanya terjadi fatigue. Pernah dengar nggak fatigue? Fatigue. Pernah ini bahasa Inggris itu. Fatigue bahasa Inggris. Itu kondisi lelah namanya. Jadi setelah beton itu ditarik, ketekan dan ketarik, dia ketekan belum apa-apa, tapi waktu dia ketarik, jadi pada waktu apa namanya itu pada waktu bajanya itu ketarik, itu pernah kejadian, saya ada desain perbaikan satu lantai gedung department store ya. Jadi dia tuh di situ ditaruhi apa namanya itu drum obat yang berat. Itu kan di luar perhitungan itu. Pada waktu saya yakin pada waktu perhitungan lantai dia tidak begitu kan agak namanya kurang dari beban yang sudah ada dengan adanya obat itu. Drum obat besar-besar. Tahu-tahu lantai melendut. Dan dia melentur. Seperti balon taruh air kan melendut dia. Dia tidak kembali lagi. Nah itu fatigue namanya. Dia tidak bisa kembali lagi. Tapi karena dia belum mencapai tekanan fracture, tarik runtuh, dia tidak ada juga sedikit retak. Cuma karena dia sudah mencapai leleh tapi belum fracture, dia tidak runtuh. Bebannya tetap diangkat, kembali lagi tidak apa-apa. Jadi misalkan 1 meter segitu, beratnya misalkan sekitar 300 kilo 1 meter segitu. Setelah taruh drum, tapi begitu dia terjadi fatigue, sudah dia tidak kembali lagi, dia lentur, bebannya sudah diambil, jadi orang biasa jalan tidak apa-apa itu. Cuma kena ini dari ruko yang lama ini mau dijadikan department store, itu akan mencapai beban maksimum, makanya saya kasih tulang tambahan, itu perbaikin. Saya pakai konsep ferrosemen. Ferrosemen itu dikasih tulang-tulangan dengan beton yang punya thickness atau ketebalannya sangat tipis.
sekitar 5-6 cm. Dikasih jaringan tulang. Jadi setelah dipasang itu, dan diberikan penguatan pada balok, akhirnya itu stabil, jadi ke supermarket apa-apa. Sudah diinjek nggak goyang. Nah itulah salah satu cara kita untuk mengatasi ada kejadian fatigue itu, atau yang kondisi-kondisi di mana dia sudah mulai terjadi leleh, tetapi dia belum runtuh karena belum rupture. Nah, jadi jangan heran, jadi kalau duga-duga sudah retak, dia meletus, tidak utuh, itu karena sudah terjadi. FY sudah tercapai, dagangan tarik belum tercapai, beton. Jadi beton tidak pecah. Ada beberapa bagian yang sudah pecah, tapi tidak ada. Jadi maka ditampal, sudah selesai dikasih tulang. Oke ya. Nah, kita lanjut. Ada yang pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Nah, beban itu sendiri ada beban dead load, live load, live load. Nah, nanti ada faktor beban, live load ini 1,2. Dead load 1,1, nah, faktor beban dikalikan. Mengapa mesti dikalikan faktor beban? Karena ada faktor-faktor yang mungkin terjadi selama kita menyiapkan bahan agak kotor, misalkan kita menyiapkan di dalam pekerjaan agak ceroboh, misalkan, kemudian curing-nya tidak bagus, kemudian pada waktu compaction betonnya tidak merata, ada keropos-keropos. Nah, makanya kita perlu ada 1,1. Jadi U-nya itu nanti usaha atau beban yang terjadi U itu plus 1. Nah, jadi inilah yang kita pakai konsep di dalam ini, artinya safety factor, safety factor. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk kepada konsep keseimbangan beban. Nah, jadi sesuatu benda, ya, apabila kita kasih beban, ya, P di bagian ini tergantung penyebaran beban, dia akan melawan lagi sebesar dengan P. P ditambah, dia akan nambah melawannya. Tambah lagi, dia akan tambah lagi melawannya. Ditambah lagi, dia akan tambah lagi. Perlawanan ini melawan ke atas kan? Nah, melawan ke sana kan? Ini sebesar P aktif, P reaktif. Ini P reaktif. Jadi dia dikasih P, dia akan bereaksi sebesar P. Dikasih tambah dikit, ya tambah sampai dengan batas apa? Kalau beton dia sampai dengan batas C. Kalau ditambah terus melampaui ini akan apa? Runtuh. Kalau baja dia
ditarik, P, P. Tentu saja akan pecah pada waktu ini mencapai Y. Lele. Ditarik, tarik, ditambah, tambah, dia akan melawan lagi, dia akan melawan. Ditarik lagi. Ini aksi, P, reaksi, P, reaksi. Ditarik, dia melawan. Ditambah, dia akan ditambah. Ditambah, tambah terus, tambah sampai suatu saat mencapai FY. Itulah konsep cara berpikir landasan kita di dalam pelaksanaan desain. Jadi dia tidak akan melawan, dia sifatnya benda mati namanya kan. Kamu tekan, dia melawan, saya tekan. 5 kilo, dia melawan 5 kilo. 6 kilo, 6 kilo. Misalnya batasnya sampai batas 10 kilo, 7 kilo, terus. Begitu 10, masih dapat tahan, batas. Tapi sudah batas itu. Begitu tambah 1 dan 11, dia melesek. Atau dia buntu. Sama dengan tarik begitu, lele. Nah, itu. Tapi kita di dalam lele tidak boleh kita menunggu dengan pada waktu F rupture, buntu, tidak boleh. Karena kita memegang konsep perencanaan under reinforcement. Jadi kita pada waktu F lele, F yield di dalam MPA. Jadi itu yang perlu kalian rasakan. Jadi nomor 1 kalian mesti tahu dulu, ini yang saya berikan ini yang benar di lapangan. Nanti mengenai bahan-bahan juga kan, bahan-bahan yang apa namanya yang perlu dipakai di lapangan, pasir, batu pecah itu tidak boleh lumpurnya lebih besar dari 3% supaya bagus, atau maksimum 5% ada, banget tidak boleh itu dilampau 3% atau daripada volume yang ada atau berat. Jadi tidak boleh melampauin. Kalau melampauin itu bahaya. Kemudian kita di dalam perencanaan tidak boleh kita pakai konsep over reinforcement. Nah, itu 2 patokan. Nah, cara berpikir itu kita ada aksi, ada reaksi. Ada aksi, ada reaksi. Ada selalu itu. Dia bereaksi sesuai dengan kemampuan. Tidak bisa dia punya kekuatan menahan 10 ton. Sampai 10 ton dia pasti bisa. Begitu tambah dia mulai turun. Nah, itu sudah mulai rupture, dia runtuh. Tidak boleh. Sama dengan kita naik perencanaan balok. Ya, perencanaan balok. Oke ya, kita lanjut. Nah, siapa sih nanti? Nah, jadi itu di dalam perencanaan ya. Lihat gambar yang ada ini ya. Ini potongan. Nah, potongannya. Potongan. Ini pada waktu dia dikasih beban, dia terjadi tegang tekan dan tegang tarik.
Total tegangan tarik, tegangan tekan. Karena ini bentuknya elips, ya, sulit, maka kita buatlah namanya penampang ekivalen. Ya. Jadi ini dijadikan ini, tapi dia tidak setinggi ini. Tidak setinggi C, ini C. Ini C. Ini adalah C. Ini adalah A. C itu tinggi 3 blok tekan dari serat terluar paling atas sampai ke garis netral. Ini adalah garis netral. Netral. Ini garis netral. Garis netral. Peralihan dari tekan ke tarik. Ini blok tekan. Ini yang ketarik. Tapi di sini dianggap seolah-olah tidak ada, ya. Cuma di sini aja ini. Nah, total resultan tegangan tarik. Begitu tekan maksimum detik tarik. Nah, di bagian bawah ini dia seolah-olah dia sudah putus. Sudah putus. Jadi ini adalah tinggi efektif, tinggi diagram tegangan yang diperhitungkan di dalam perencanaan. Ini dianggap hilang. Dia putus. Nah, ini tegangan, ini adalah tegangan tinggi balok dari atas sampai ke bawah. Ini adalah lebar balok adalah B, lebar balok. Oke ya. Nah, sekarang kita menghitung, tadi sudah post under enforcement. Kita ngitung nah ya. Nanti dalam perencanaan aksi reaksi Nah, perhatian. Ini saya buat ya, diagram keseimbangan.
Di dalam suatu struktur itu ada dead load, ada live load. Beban mati, beban itu. Nah, beban mati itu adalah berat sendiri. Atau beban-beban permanen yang tidak dipindah-pindahkan seperti rak buku, itu bisa dianggap dead load. Rak buku. Atau misalkan kita sudah suatu bikin podium yang tidak dipindah-pindahkan, itu bisa dianggap dead load. Di pustakaan gitu kan. Nah, ini yang live load ini yang mobile. Orang, kereta, mobil yang berjalan, kereta api, itu udah live load. Jadi U ini beban yang dibeban kepada dia itu adalah 1,2 dead load, 1,6 dan ini adalah faktor keamanan. Kemudian moment ultimate tadi ada 1,2 M dead load, 1,6 M. Tapi kalau kita sudah kalikan ini jadi sudah dikasih faktor ini, faktor jangan dimasukkan lagi. Hitung moment ultimate. Nah, suatu aksi yang terjadi pada suatu struktur, suatu aksi, dia akan dibalas dengan reaksi. Seperti yang saya ngomong tadi, akan ada reaksi dari struktur itu, reaksi. Struktur ini karena dia benda mati, dia melawannya itu sesuai dengan apa yang dikasih sama dia, dia melawan. Dia melawan. Nah, sesuai apa yang diberikan kepada dia. Dia tidak berlebihan. Bisa baca tidak itu? Bisa baca tidak? Halo? Jelas tak? Atau begini? Nah, jelas tak? Jelas? Jadi keseimbangan beban ini, kalau dia dikasih reaksi, aksi, gaya-gaya atau aksi beban-beban, dia akan bereaksi struktur itu. Dari dalam dia melawan. Nah, dari dalam dia melawan. Nah, untuk melawan ini, dia mesti punya dimensi B, H, B lebar balok, H tinggi balok, D tinggi efektif, C adalah jarak dari garis sentral ke bagian serat paling tertekan di luarnya, dan A adalah tinggi blok tekan tekan. Kemudian dia punya SC kuat tekan beton, kemudian FY kuat LS daripada daripada baja. Dia mesti punya ini. Nah, begitu dia diberkasi, dia akan terjadi ND. 0,85 FC kali A dikali NT-nya adalah AS dikali F. Nah, ini ND sama dengan NT. Dia mesti seimbang. Supaya stabil itu. Supaya stabil, dia mesti seimbang. Nah, karena ada dua gaya perlawanan, maka dia punya jarak dari sini ke sini. Ini adalah Z. Nah, ini kita substitusikan tulang tunggal dulu. Nanti ada tulang tunggal atau tulangan rangkap. Tekan ada juga nanti itu. Nah, kita ini dulu gitu. Tulang tunggal dulu. Nah, jadi ND sama dengan NT. Karena dia ada Z, maka terjadilah M. N. Akibat D sama dengan ND dikali dengan Z sama dengan 0,85 kali FC A kali B dikali Z dikali D kurang setengah. Nah, ini karena ini setengah A ini. Nah, ini A kan, setengah A dia. D kurang setengah A.
Yang Mn daya perlawanan dalam akibat tarik adalah Nt dikali dengan Z sama dengan AS dikali Fy dikali D kurang setengah A. Mn akibat D sama dengan Mn akibat T. Nah, ini nanti terjadi MU. Ini ada aksi. Ini juga ada reaksi. Nah, ini akibat tekan balok dia melawan kekuatannya ini. 0,5 Fc kali A kali B dikali D dikali Z min setengah A. Dan juga ini bisa akibat T. Melawannya itu akibat T. Perlawanan tadi dulu, perlawanan bisa diberikan oleh beton. Perlawanan bisa diberikan oleh petualangan. Ini NT adalah AS Fy dikali D kali di dalam kurung dikurang setengah A. Jadi, nah kemudian ini seimbang. Momen dalam akibat D dan momen dalam akibat T adalah sama. Harus sama lagi. Nah jadi MR, momen resultan, momen reaksi. Sama dengan V dikali M N. D sama dengan P M N T. Nah, MR ini apa? 0,8. MN akibat D sama dengan 0,8 MN akibat T. Di mana MR harus lebih besar atau sama dengan M. Ini sudah syarat, tidak ada. Nah, supaya struktur ini stabil, artinya MR ini kemampuan momen perlawanan, momen reaksi ini yang bisa diberikan oleh struktur beton bertulang yang mempunyai dimensi B, A, D, dan AS. Nah, tadi ini ada A kan? Beta 1 dikali dengan C. Beta 1 sama dengan 0,85 untuk BJTD B30. 300. FC lebih kecil dari 30 M. Beta 1 akan berkurang setiap berkurang 0,008 setiap kenaikan EC prime MPa, 1 MPa F C prime. Jadi kalau dia FC
35 MPa, maka beta 1 sama dengan 0,85 dikurang 4 5 kali 0,008. Kalau metro adalah 0,1. Nah inilah, jangan sampai salah ya. Kalau dia 30 MPa, dia 0,5. Tetapi harus lebih besar atau sama dengan 0, nggak boleh lebih kecil. Ambil 0,65. Ini ya. MR harus sebesar dari M. A-nya tadi beta 1 kali C, 0,30. Tapi kalau benar B1 akan berkurang 0,0 setiap kenaikan 1 MR. Jadi kalau 35 artinya ada 5 kali kenaikan, 5 kali 0,08. Kurang. Jadi ini 4 kan, jadi akhirnya 0,81. Ini cara ngitung. Kemudian, salah ya. Fs, Es, Fy dibagi regangan dibagi menurut elastisitas. MR ada rumusnya enggak? MR V BD kuadrat K. Nah, waktu hampir habis ya. Saya kasihkan lagi. Jadi nanti saudara itu akan beton bertulang atau sering disebut dengan reinforced concrete. Satu tulangan dua tulangan rangkap. Jadi nanti tulangan ini ada dua. Tulangan tunggal dan tulangan rangkap. Beton bertulang, reinforced concrete. Tulangan tunggal dan tulangan rangkap. Jadi semester ini kita belajar tulangan tunggal dulu. Hanya tulangan tarik saja di bagian bawah. Oke, ada yang bertanya nggak dalam menit ini? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Kalau ada yang bertanya. Jadi, begitu dia ada aksi, dia akan ada aksi tekanannya sudah ada dimensi dan mutu beton, mutu aja. Ini tekan, ini NT AS kali Y, ND. Jadi tegangan tekan
resultan tegang-tegang, resultan tegang harus seimbang. Ini juga Mn, ada momen ada Z. Jadi momen tahanan dalam. Ya, momen dalam terjadi. Nah, momen tahanan yang diizinkan mesti dikali faktor lagi 0,8 untuk ini. Balok ini. Tanpa tegangan aksial. Jadi dia ada untuk tekan tarik P ini kan. 0,8 dikali dengan Mn, ada 0,8 dikali Mn. Ya, akibat D maupun akibat daripada T. Mn akibat D itu adalah momen dalam yang terjadi akibat daripada perlawanan yang mampu diberikan oleh beton Mn sebesar. Kalau MNT momen dalam yang bisa diberikan oleh apa? Oleh tulang tarik. Oleh tulang tarik. MR momen resisten perlawanan itu hanya 0,8 daripada N untuk safety lagi. Nah, itulah dulu sementara yang bisa saya kasih. Ada kuliah ya habis ini ya? Ada kuliah enggak? Halo? Halo? Ada kuliah enggak habis ini? Hah? Tidak ada, Pak. Oh, Tidak ada, Pak. Nah, bisa saya jelaskan sedikit lagi ya. Jadi nanti ada tulangan tunggal dan tulangan rangkap. Tunggal tulang rangkap. Nah, ada batasan. Ada batasan. Nanti di dalam tabel, nanti kalian buka. Itu sudah dapat belum bukunya? Istimawan. Sudah dapat belum? Halo? Sudah. Hah? Halo? Sudah, Pak. Nah, jadi ketua kelas aturlah, koordinasikan supaya di copy. Karena untuk kalian itulah. Karena sangat penting itu nanti. Itu banyak perencanaan anak pun ada dalam itu. Buku-buku lain banyak. Cuma saya anggap Istimawan di Posodo itu yang paling berkatakan praktis lah. Tidak ada terlalu banyak teori. Jadi kalau banyak teori pening bacanya. Jadi dia tampilannya buka perhitungan. Cuma hati-hati kadang-kadang dia paling-paling ada salah ketik itu paling-paling. Nanti saya koreksi lah ya. Nah, jadi kalian itu nanti ada batasan MR. Apa MR? Coba saya sebut tadi apa tadi MR tadi coba. Dari jauh enggak? Apa itu MR itu? Apa MR itu? Tadi sudah saya sebutkan. Apa itu MR? Coba siapa yang bisa jawab? Coba apa itu MR? Momen tahanan, Pak. Momen tahanan. Momen tahanan apa kira-kira? Ada dua macam itu bisa di dalam itu kan ada dua bahan bangunan, bahan itu material kan? Apa di dalam beton betulang itu? Apa Coba. Yunira, coba Yunira. Yang mana? Yunira, coba. Jawab. Yang tulangan tunggal sama tulangan rangkap tadi ya, Pak? Hah? Tulangan tunggal sama tulangan rangkap. Itu konsep penulangannya. Ada tulang tunggal, tulang rangkap. Di dalam beton ada di dalam beton tulang itu ada beberapa macam jenis bahan. Beton tulang. Coba. Sekarang beton bertulang itu ada beton bertulang, ada beton yang tidak bertulang. Kalau beton yang tidak bertulang hanya ada apa saja? Hah? Coba Yunira. Apa saja? Kalau dia beton tidak bertulang, cuma beton saja, tidak ada tulangan. Tapi kalau dia ada tulangan, dia punya beton dan punya tulangan baja. Jadi di dalam struktur beton tulang ini ada dua perlawanan yang bisa mungkin diberikan oleh bahan yang ada di dalam beton tulang, yaitu
Apa saja? Coba jawab. Sudah saya jelaskan tadi apa saja. Apa saja coba? Coba siapa? Coba Fitria. Kartika coba. Bisa jawab. Jadi perlawanan apa saja yang bisa diberikan oleh dua materi tadi? Perlawanan apa saja? Hah? Coba. Bagas coba, bisa jawab. Atau Mayang? Jawab. Kalian tuh mesti kreatif loh, jangan diam-diam baik. Saya senang kalau mahasiswa itu kreatif, maju. Nah itu. Artinya apa? Kalau tekan itu dilawan oleh apa? Coba. Kan ada balok kan? Hah? Bukan, kalau yang tegangan-tekan itu dilawan oleh apa coba? Bahan apa yang lawannya? Tekan oleh baja, tarik oleh beton, Pak. Hah? Terbalik, Pak. Baja. Tekan dari beton, Pak. Tarik dari baja, Pak. Jadi tekan di bagian atas dilawan oleh beton, tarik bagian bawah dilawan oleh baja tulangan. Jadi kalian tuh kalau kuliah sama saya itu santai aja, jangan tegang, jangan. Anggap ya kamu nonton acara apa namanya, selebriti ya, bertayangan. Ya jangan tegang, saya santai. Saya orangnya santai, saya senang. Saya seorang entertainer. Nah, jadi saya senang menghibur, senang. Tuh, santai, Pak. Sekali-sekali musik. Kadang-kadang kemarin lagi saya habis sambil kuliah dengar musik, kita dengar lagu supaya kalian tidak ada jenuh. Jadi ada refreshing. Jadi jangan tegang. Kalau sampai jangan tegang, kalian santai, relax. Saya orangnya senang mahasiswa itu kreatif ya. Saya ini orang yang banyak bergaul, kemana banyak. Jadi dari namanya wong yang alim ulama sampai ke para preman, sampai ke bandit, sampai ke pelukis, penyanyi, segala macam lah. Dukun, sampai yang pacak nyantet lagi kenal. Cerita-cerita itu kayak ilmu santet apa kan. Jadi kita banyak pengetahuan. Kita jangan membatasi diri. Kita kalau hidup mau maju, kita jangan membatasi diri. Ada sesuatu informasi masuk, kita baca. Jangan kita, aku paling pintar. Aku tidak boleh, aku ini. Itu salah itu. Apapun yang kamu lihat, kalau itu kamu pengen kamu ketahuilah. Jadi akan menambah wacana pada kamu. Jangan kamu kuper. Kamu nak ngomong apa biasa masalah demo boleh, saya tukang demo. Angkatan 98 dalam rangka menjatuhkan Soeharto. Mana ada yang berani zaman dulu? Saya berani itu. Saya ngadep peluru di Jakarta, demo-demo di Senayan itu. Dulu mana ada yang pegawai negeri berani? Saya mana? Sampai Soeharto jadi cacing, saya tidak pernah jadi ketua Golkar. Nah, itu. Maka saya sering berikan motivasi kepada kalian. Tapi demo kita mesti gunakan akal. Kita mesti fair loh. Kita di dalam menilai situasi mesti fair. Kita mesti jujur. Baru bisa kita punya pendapat itu kita sampaikan pendapat yang jujur. Tapi kalau kalian sudah subjektif, ini mamang aku yang mesti dibela. Atau aku ngepen gara-gara ganteng. Ganteng tidak baca untuk bangun negara. Kerja yang bisa bangun negara. Kreativitas. Hasil kerja dari suatu pemerintahan. Baru bisa negara itu bagus. Kalau ngomong manis, baik. Tidak bisa berkawin untuk apa? Untuk apa? Dan kalian mesti tahu politik loh. Mesti tahu. Mesti bisa berpolitik yang benar tapi. Saya kadang-kadang bodoh banyak yang tidak ngerti begitu. Asal berteriak-teriak dengar ini. Kalian mesti baca banyak baca YouTube dengar kalau ngerti. Selalu bahkan ada berita-berita yang tidak bisa masuk Indonesia saya baca di luar negeri. Berita luar negeri saya baca. Ada yang namanya Smiling General itu kan, saya baca di Jepang, teman bisa masuk. Di situ banyak diceritakan kejadian semestinya tahun 65. Kalian banyak tidak tahu kan?
Sekarang jadi kasihan, kalian itu sekarang jadi korban daripada kepentingan politik. Kepentingan politik. Nah itu. Sayang kita tidak bisa tetap di kelas, lebih seru. Bicara masalah politik, kamu boleh. Karena saya petarung dulu, saya bukan pecundang. Tidak takut mati. Hadapi peluru itu di Senayan itu. Jadi janganlah kalian belagak demo asal demo teriak-teriak tidak ada tahu benarnya cuman. Macam tahun 65 kan banyak kalian tidak tahu kan pelangak-pelongok kan. Karena dulu kan dibuat rekayasa film itu mana ada orang nak bunuh jenderal genjeng-genjeng nari-nari mana ada masuk betul buang tar tembak dong masuk. Penuh kebohongan banyak tahun 65 itu. Asal teriak aja PKI tidak ngerti tahun 65 apa kejadian sebenarnya. Siapa yang tahu cerita tahun 65 kejadian? Kalian kan belum lahir kan? Kalau saya masih kecil begitu. Saya tahu. Dan saya berkumpul di Senayan itu dengan orang MPR, DPR, para jenderal-jenderal. Jadi saya tahu cerita itu. Kejadian semesti tahun 65 itu. Itu adalah coup yang terjadi secara halus kelihatan coup. Tapi itu coup jelas. Itu sebenarnya pertarungan militer itu tahun 65. Bukan PKI, saya berani ngomong. Bukan PKI. Memang ada orang PKI. Aidit, dia ketua. Sama Kamaruzaman, sama siapa lagi itu. Ada berapa orang. Tapi bukan lembaga PKI-nya, bukan. Saya ngomong jujur, bukan. Coba kalau dikira PKI itu orang bodoh, udah ngerti. Cooper. Bukan. Saya bukan bela PKI. Saya bukan orang komunis, tapi nasionalis. Nasionalis Pancasila. Sampai sekarang saya masih bergerak di Jakarta untuk menyatukan bangsa ini supaya jangan runtuh. Nah, itu. Jadi suatu bangsa itu dia kalau kuat, kalau bangsa itu adat, budaya, dan spiritual kebangsaannya kuat. Tidak mudah digoyang. Seperti di Jepang, di Cina. Itu kuat. Kuat sekali. Jepang itu tiap 4 Agustus itu mereka ada parade budaya, tiap pada memimpin. Benar-benar libur nasional. Itu yang saya cita-cita ke sekarang. Makanya saya sekarang lagi menghimpun para tokoh-tokoh adat, budaya, spiritual secara nasional. Bertahap sekarang. Nah, kalau kalian ada punya pemikiran sama, boleh gabung sama saya. Nanti kita bergerak nasional itu. Jadi ada kebangkitan kedua, kebangkitan adat budaya Nusantara. Adat budaya spiritual. Jadi kita nyatu. Jangan diadu dengan kepercayaan, keyakinan masing-masing. Jangan. Itu masing-masing. Baju boleh beda, tapi dalam batin besi Nusantara. Baru Indonesia bisa maju. Kalau itu sekarang kita lagi diadu-adu. Karena mereka mau menguasai sumber daya alam kita ini adalah paling banyak, paling komplit dibanding negara-negara lain. Kalau orang lain punya, kita pasti punya. Nikel kita punya. Batu bara kita banyak. Minyak banyak. Minyak kita masih banyak. Itu bohong kalau bilang habis, bohong itu. Karena pada waktu itu mau legalitas impor. Soalnya kalau mereka bangun kilang itu paling cepat 10 tahun. Dia belum tentu bisa menikmati. Nah, dia mau korupsi. Macam kemarin kan banyak diberi ngimpor anak perusahaan Pertamina taruh di luar negeri tidak boleh. Kenapa? Mereka menghindari audit. Ada luar negeri soalnya. Susah auditnya. Nah, itulah kalian mesti lihat di situ. Kalau kalian jernih, kalian bisa ngelihat mana pemimpin yang benar, mana pemimpin yang cepat ngomong. Mudi ke rakyat. Kalau ngomong begini begitu, tapi ternyata rakyat disogok dengan dana tunai itu ada sogokan untuk rakyat itu. Negara bisa maju kalau rakyat itu diberi kasih kepintaran, dikasih modal ibarat untuk kerja, bukan untuk sogok. Itu mesti jelas. Utang juga utang dari zaman dulu sudah kumulatif itu. Nah, coba sekarang Freeport itu berapa banyak, sudah berapa ribu triliun gitu untuk. Dulu mana coba? Cuma 9%. Sekarang 51,4 kalau salah. Mana ada yang berani dulu? Yang dulunya pertama yang waktu bergerak Amerika masuk itu yang dulu diajak kerja sama korupsi sama-sama bagi-bagi. Yang sikok lagi itu juga. Setelah itu mulai kerjasama, menterinya disogok. Freeport waktu itu untung menterinya tidak bisa disogok.
Dan presidennya punya niat benar. Caltech itu kan terbesar di Indonesia, di Riau. Itu sekarang sudah kita kuasai. Berapa banyak masuk? Ada lagi yang di Jepang, di Balongan, di mana itu? Kita juga kuasain. Mana ada ini? Pernah enggak kalian dulu mimpi bakal ada jalan tol? Enggak pernah kan? Ini. Kita ini sekarang sedang diadu-adu. Apalagi diadu-adu masalah SARA. Cepat sekali itu. Maka kita mesti sadar, jangan mudah emosi. Dengerin pikir, jadi. Sekarang coba. Syria, Libya, Afghanistan. Coba, hancur. Nah, akhirnya negara-negara yang kemarin, negara-negara Arab yang dulu sudah mulai porak-poranda perang dengan Israel, semacam diadu-adu. Diadu-adu, sana-sini, sana. Sekarang mereka tidak mau. Lihat aja sekarang kan. Eropa pindah ke Timur Tengah sekarang. Hebat, sana. Karena mereka sudah merasa mengalami hidup susah, diadu-adu, disiksa segala macam. Mereka tidak mau, mereka bangun, bangkit. Suatu saat minyak akan habis. Mereka sudah siap. Nah, kita mesti berpikir begitu. Cara berpikir begitu. Jangan kita diadu-adu. Dunia ini berubah karena ada perubahan, karena ada kemajuan. Jangan kita mundur ke belakang. Jangan bukur ke belakang. Kita mesti berpikir loh, maju. Apalagi yang masih debatable, masih didebatkan. Kita ini dilahirkan beragam, itu sudah kodrat. Tidak ada yang sama. Tapi kita bisa menyesuaikan diri. Dan Nusantara itu sudah dari dulu adalah bineka. Dari dulu itu sudah bineka. Jangan dipaksa-paksakan untuk jadi satu. Atau apa. Tidak bisa. Mana bisa loh. Jadi hati-hati ya. Jadi kita jangan mudah terpancing emosi. Kalau kalian mau debat politik, boleh sama saya diskusi, saya arahkan kalian supaya benar. Jangan asal teriak, cuma nunjuk nasi bungkus, atau pecah pala, sudah. Cuma nunjuk nasi bungkus, duit 100-200. Itu, hati-hati. Ya. Ada lagi pertanyaan di sini, coba. Yang ada pertanyaan, boleh. Ada pertanyaan? Nah, nanti itu ada namanya tulangan rangkap, tulangan tunggal. Tulangan rangkap itu adalah tulangan yang diberikan, tulang tunggal itu adalah tulangan yang hanya diberikan kepada bagian yang tertarik saja. Nah, tulangan tunggal. Tertarik saja. Nah, mengapa bisa jadi tulang rangkap? Karena kalau dia dengan dimensi yang ada pH segala macam, itu kan ada namanya rho ya. Kita ada namanya rho. AS dibagi B dikali. Rho ini adalah rasio luas tulang penampang dibagi dengan BD. BD itu luas penampang efektif hepatik D. Itu ada batasan, tidak bisa sembarangan. Nah, AS ini, AS, Romax, ini AS yang adalah AS perencanaan kita dibagi antara B kali. Tapi kalau Romax adalah AS max dibagi dengan B kali D. Syarat ini. Romax apa? Nah, Romax itu adalah AS max. AS max itu apa? AS maksimum yang boleh dipakai oleh penampang B kali D. Rasionya Romax. Rasionya Romax. Ini. Nah, jadi kalian punya Romax AS max. AS max itu adalah AS tulangan AS yang boleh diizinkan untuk dipasang di penampang itu. Kalau dia tulang tunggal, AS max untuk tulang tunggal. Nah, jadi nanti ada gaya yang bisa ditampung oleh tulang tunggal itu
Sampai sebatas dia AS max. Arti pada waktu MR max. MR max itu apa? MR max. P BD kuadrat K max. Nah. Itu. K max itu apa? Di dalam tabel itu nanti ada. Kita cari nanti di tabel FC berapa, FY berapa, nanti di bawah itu ada row sama K. Nah, tabelin aja. Row sama K. AS. Kalau begitu apa itu? Row dikali B dikali dengan D. Nah, itulah perencanaan. Nanti kita nyari perencanaan sini, kita dapat row, nanti kita MR max, nanti MR itu MR harus sama dengan M atau MR boleh lebih besar MU atau MR sama dengan MU boleh. Ini nanti kita lebih sana kita pakai rumus ini. Ini Rho ini adalah rasio tulangan tarik. K ini adalah koefisien. Ini K ini dimensinya Newton per milimeter per segi. Ini tidak ada dimensi, tidak ada satuan, tidak ada. Ini ada satuan K ini. K max. Nanti kita kuliah sekali lagi ya, kita mulai ngitung ya. Nanti dibawa bukunya waktu kuliah, Pak. Anulah nanti saya jelaskan buka tabel sangat mudah sekali. Di tabel itu nanti kalian tabel ini cari nanti kalian nyari kabel FC-nya berapa? FC 30 misalkan FY 400 ya. Nah, kalian pertama kali cari FY dulu karena kelompoknya berdasarkan FY itu. Cari di kelompok FY 400 baru cari 30. Nanti kelihatan tabel K ini Rho ini. Terus sampai ke bawah terus. Nah, nanti kan MR sama dengan P BD kuadrat K. Nah, ini nanti dia sama dengan MU. Nah, MU ini momen ini MU. Nah, MU ini dari kita hitungan. MU sama dengan 1,2 M dead load plus 1,6 M left load. Nah, ini. MU. Nanti keluar K, dapat K kan? Kalau sudah dapat K, dia bersebelahan. K ini setio sebelahan sama K sama Ru ini berpasangan. Cowok, ini aktif K, cowok, cewek, cowok, cewek, cowok, cewek. Jadi selalu. Makanya kalian cari K dulu. Dari sini kan bisa dapat K, dapat Rho. AS sama dengan Rho kali B kali D, selesai. Sangat cepat sekali. Nanti saudaranya itu. Nyari AS. Nanti ada dimensi, dapat AS. Sebentar sekali, sangat cepat sekali. Jadi kalau kalian nanti ngitung-ngitung itu sangat cepat sekali. Ini tabel ini saya buat sendiri tabel ini. Ini mana ada kamu kalian cari di buku-buku seluruh dunia ada saya pesan di tabel dari pengalaman saya segala macam. Saya singkat. Makanya kalau saya ngajar kuliah, catatan kalian itu tidak lebih dari 5 lembar. Rumus. Jangan heran loh. Bahkan saya diselidik, dikatain, apa Pak Tanto? Lah itu udah disarikan. Emas itu kan dari tanah-tanah segumpal besar-besar dari saring itu jadi inilah masuk di sini. Tinggal nanti untuk ngitung balok, ngitung pelat, hitung kolom, saya sesuaikan nanti itu. Jangan,
Mantu apa dia baca coba 3 lembar 4 lembar. Itu yang lemah. Kamu lah banyak-banyak di buku itu pusing kamu. Ini sudah singkat, ingat buka tabel, oh ya di sini, oh di sini, cepat sekali. Kalau kalian belajar latihan, kamu bikin ngitung pelat, itu buat sedengat main, sejam tidak sampai. Paling-paling 15 menit. Asal kamu benar. Karena saya juara ajaran begitu. Nyari di sini, nyari di mana. Kalian nggak usah minder, kalian bisa belum dengan universitas manapun untuk cepat-cepat hitungan perencanaan saya. Kalau kalian pakai metode saya pakai lebih cepat, sangat cepat sekali. Dan ingat, nah saya tanpa buku, saya tidak pegang buku kan, saya pegang konsep soalnya. Kalian saya tidak pegang buku sama sekali. Nah makanya nanti waktu ada tabel, saya bisa merencana aja. Saya fotokopi tabel selembar, saya bisa ngitung macam-macam. Nah itulah yang perlu kalian latih. Ya. Dan sekali kreatif, jangan ini. Saya senang kalau lihat kalian maju kreatif, ini berpikir negatif, positif, jangan negatif, positif terus. Kerja, pikir, jangan pelongok, jangan. Tidak boleh kita berpikiran dengki, iri, benci, tidak boleh. Kita tidak boleh menyimpan benci kepada suatu kaum, kepada suatu orang atau seperti tidak. Kita mesti positif. Nah kalau positif, pikiran kita cerah terus. Yang cantik, inner beauty-nya keluar. Yang ganteng, inner gantengnya keluar. Belain, cerah keluar. Maka kadang-kadang kalian lihat orang tuh, oh, bapaknya enaknya dilihat. Tenang orang ini. Kenapa dia positif? Itu bisa dan bisa kalian latih kalau kalian mau melatih positif, berpikiran tenang. Boleh, saya bisa ajarin kalau kalian mau meditasi. Kalian tahu tidak apa itu meditasi? Coba siapa ada yang pernah tahu mengenai meditasi? Meditasi itu tidak katik, bukan pelajaran klinik, bukan belajar dukun, katik mantra-mantra, main pernapasan. Terus. Dulu saya di Jepang 3 tahun tidak pernah sampai ke heater, musim salju, mandi air dingin, mandi salju, luar itu. Jarang itu. Kalau tadi yang spiritual guru meditasi, ada tidak bisa mandi salju 1 jam tanpa jaket lagi. Boleh santai untuk wawasan kebangsaan boleh. Jangan kalian bodoh, dibodoh-bodohin wong dia dikenalan. Yang demo tetap nggak siapa. Itulah orang itu kan modalin. Kenapa? Dia punya kasus. Begitu kasus digelitik-gelitik, dia mulai bergerak demo kemana-mana mulai. Duit. Karena punya banyak duit dari korupsi, digunakan untuk melindungi diri. Mungkin kalian tahu, pelan-pelan bisa tahu siapa pikiran jadi dalang selama tukang rusuh, ribut terus. Dia dulu, zaman dulu mana? Apa yang gawe oleh dia aja? Mereka yang dulu pernah jadi banyak, pernah memimpin, pernah apa? Kritik semudah. Jadi kalau kalian ngomong politik, boleh sama saya, dapat boleh. Sampai kemana? Nah, saya sudah malang lintang di politik, di nasional, dulu di Jakarta, di gedung-gedung DPR. Sering dapat sama orang DPR. DPR itu banyak yang bodoh juga, bukan cuma pintar, kalau pintar, banyak yang bodoh. Karena koneksi baik dia. Ada pertanyaan? Coba, silakan. Siapa yang nak bertanya, silakan. Santai, baik. Jadi jangan kalian tegang, relax sama saya, tenang baik. Jadi kalau kalian relax, jadi apa yang saya bicarakan itu kalian bisa nangkep. Tapi kalau kalian tegang, memang beton ini salah satu batu kuliah yang sangat ditakuti dulu sangat ditakuti, sangat mati kalau menurut. Tapi setelah saya mengenalkan metode cara saya ngitung yang singkat begitu, jadi kalian lebih mudah menyerapnya, mudah memakainya. Bagaimana cara memakainya? Ada pertanyaan? Coba, siapa? Ada pertanyaan? Khususnya mengenai beton, boleh. Mengenai politik, boleh. Karena saya mau kalian punya mengerti masalah politik, jangan dibodoh-bodohi.
Itu. Pertanyaan, habis sudah waktunya ya? Ya, halo? 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 Yunira, habis waktunya belum? Pak. Tanya. Hah? Habis? Tenang, Mbak. Kamu belum pernah dengar saya nyanyi. Wah, penyanyi Jakarta apalagi menyingkir sama saya. Tidak berani kalau sudah nampil di panggung. Nah, jadi kita bergantian. Sudah ya? Oke ya? Sampai kaget ketemu lagi kita langsung hitung-hitung ya. Jadi siap ke bukunya ya. Struktur beton tuh mata kuliah yang mudah. Dan saya senang kalau kalian, saya pusing kalau kalian enggak bisa, tapi kalau kalian tuh agak saya senang. Karena artinya saya ajarin itu berhasil. Tapi kalau kalian tidak berhasil, bukan saya bangga bahwa saya killer hebat, tidak. Artinya saya bodoh, tidak bisa ngajar. Tapi kalau kamu tuh banyak arti, saya bisa ngajar, saya bisa menolakkan ilmu pada Anda itu. Tapi kalau kalian banyak yang D, CD, CDI, artinya saya salah, ada sesuatu. Ya, oke ya. Sampai ketemu ya, kuliah anak-anak ya. Oke ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya.